Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hanum Manzila. Yang terhormat Ibu Dia Handayani Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas individu yang berjudul dampak pelanggaran etika bisnis. Oke, di slide pertama di sini ada definisi. Jadi etika bisnis itu adalah kumpulan prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jadi etika ini mengatur perilaku perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya agar keputusan dan tindakan bisnis dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Jadi etika bisnis ini kayak aturan main untuk perusahaan agar melakukan bisnis dilakukan secara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Tujuannya untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang positif bagi kedua perusahaan. Selanjutnya di slide ini ada bentuk pelanggaran etika bisnis. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis meliputi berbagai tindakan yang melanggar prinsip moral dan nilai-nilai etika dalam dunia usaha. Berikut ini ada beberapa contoh yang saya tulis. Yang pertama ada korupsi dan suap, dan yang kedua ada pemalsuan laporan keuangan, yang ketiga ada perlakuan tidak adil terhadap karyawan, yang keempat ada pelanggaran hak konsumen, dan yang kelima ada pencemaran lingkungan. Selanjutnya di slide ini ada dampak internal pada perusahaan. Jadi dampak internal itu seperti dampak di dalam pada perusahaan, terutama berkaitan dengan bagaimana kondisi dan perilaku di dalam organisasi mempengaruhi kinerja, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Berikut ini ada beberapa dampak internal yang utama pada perusahaan. Pertama, ada menurunnya semangat dan kepercayaan karyawan, dan yang kedua ada hilangnya produktivitas, yang ketiga ada konflik internal dan ketidaknyamanan kerja, dan yang terakhir yang keempat ada turnover karyawan tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada dampak eksternal pada perusahaan. Jadi dampak eksternal pada perusahaan akibat pelanggaran etika bisnis adalah pengaruh negatif yang dirasakan dari luar perusahaan yang dapat merusak reputasi, hubungan, dan juga keberlangsungan bisnis. Di sini ada contohnya seperti kehilangan kepercayaan pelanggan, rusaknya reputasi perusahaan di mata publik, penurunan nilai merek dan nilai saham, dan yang terakhir ada reaksi negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus, contoh kasus nyata. Kasus yang melibatkan inisial SS, seorang selebgram dan pengusaha skincare menjadi contoh nyata pelanggaran etika bisnis di industri kecantikan. Etika bisnis yang dilanggar itu seperti klaim produk yang tidak transparan. Jadi ada seorang konten kreator dokter yang mengkritik bahwa produk tersebut tidak ada BPOM dan juga tidak ada kadaluarsa dan komposisinya. Terus yang kedua ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi Dituga SS ini menjual produk hijab dari brand lain dengan menempelkan mereknya sendiri. Selanjutnya ada dampak finansial dan reputasi. Akibatnya jadi SS ini mengalami kerugian finansial yang signifikan dengan penurunan omset. Oke, selanjutnya di sini ada pencegahan pelanggaran etika. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan resiko pelanggaran etika bisnis dan membangun reputasi sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan terpercaya. Caranya bisa dengan kode etik perusahaan yang jelas dan tegas, pelatihan etika untuk karyawan, transparansi dan akuntabilitas, terus yang terakhir ada sistem pelaporan pelanggaran. Kesimpulan dari dampak pelanggaran etika bisnis adalah bahwa pelanggaran tersebut memberikan konsekuensi negatif yang signifikan bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak utamanya meliputi penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, hilangnya investor, kerugian finansial, dan kerusakan citra merek. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis yang konsisten sangat penting untuk menjaga reputasi, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberhasilan. Baik, cukup sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.